Bab 2026. Simpan barang ini. Tetua Su dengan ekspresi tenang menatap Yulianto Su. Ketika Yulianto Su melihat token di tangan Erikin, jantungnya melonjak, dan diam-diam merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kemarikan token itu. Tapi tepat ketika Tetua Su sudah akan bertindak, dan mengambil token itu untuk diselidiki, Erikin langsung memberikan token tersebut kepada Desmond Huo yang saat ini terlihat sedikit kebingungan. Kakak seperguruan, sepertinya barang ini sangat penting. Aku tidak berani menyimpannya tanpa izin, kamu harus menyimpannya, jangan biarkan seseorang menjebak dan menuduhku. Baiklah, aku mengerti, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Desmond Huo juga orang yang cerdas. Dia langsung mengerti maksud Erikin, meraih token, dan meremasnya di telapak tangannya dengan waspada. Tetua Su, Yulianto Su dan yang lainnya diam-diam memarahi Erikin di dalam hatinya karena terlalu berhati-hati. Token ini bisa direbut dari Erikin, dan juga bisa digunakan untuk mendeteksi dan menghancurkan barang bukti secara diam-diam, tapi malah Desmond Huo yang menyimpannya. Haruskah mereka merebutnya saja? Desmond Huo adalah pengurus, bukan murid. Apa alasan yang dimiliki jika sampai memiliki keinginan untuk merebutnya? Dan Erikin sudah menjelaskan bahwa hal ini sangat penting, dan dia telah memblokir percakapan yang bisa terjadi, karena takut akan dicampuri oleh orang lain. Siapa yang akan merebutnya sekarang? Bukankah itu membuktikan bahwa seseorang memiliki hati nurani yang bersalah jika sampai melakukannya? Karena token ini bisa dikatakan penting, maka ini juga merupakan masalah besar, jadi mari kita mundur selangkah, pelajari dan diskusikan penyelesaiannya bersama. Tetua Su membuat ekspresi tenang di wajahnya dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba semua sesepuh dan murid mundur dari formasi. Bahkan Erikin tidak mau tinggal lebih lama, dia langsung meninggalkan formasi sihir. Pada saat ini, hanya Tetua Su, beberapa penatua yang bertanggung jawab, Yulianto Su dan Desmond Huo yang tersisa dalam formasi. Plak. Ketika kerumunan sudah membubarkan diri, Tetua Su langsung menutup formasi, dan tanpa peringatan, dia melakukannya dengan wajah kejam, melambaikan tangannya ke Sugianto Su dengan tamparan keras. Sugianto Su tertangkap basah dan terbang keluar. Pipinya langsung membengkak, dan dia berteriak sambil menutupi wajahnya yang kesakitan. Yulianto Su, tahukah kamu mengapa aku memukuli adikmu itu? Tetua Su menatap Yulianto Su yang menunjukkan wajah tidak mengenakan. Setelah tamparan ini, hatinya seketika menjadi lebih nyaman. Membuatnya merasakan kepanikan cukup lama, dan semua itu disebabkan oleh Sugianto Su. Tetua Su, tidak masalah bagi Yulianto untuk mengajari adiknya, pukulan ini memang tepat, kata Yulianto Su sambil tersenyum. Tidak apa-apa untuk mengajarinya, sesederhana itu. Tetua Su mendengus dingin. Sugianto Su seorang murid partai bagian luar, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang berharga seperti token ini? Siapa yang memberikannya kepadanya? Hanya memikirkannya saja sudah bisa mendapatkan jawabannya dengan cepat. Dari mana token ini berasal? Aku tidak akan mencari tahu lebih dalam lagi. Aku hanya tetua dari partai Jihuo, dan aku setia pada partaiku, dan aku bukan orang siapapun. Tapi kali ini memanfaatkan token ini untuk mengacau, dan membuat formasi dan api suci meledak, bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya? Kakak, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya membuang nafas api suci dan itu tidak menghancurkan formasi. Sugianto Su mencengkeram pipinya sambil menahan sakit yang menusuk. Kamu diam. Yulianto Su dibuat sakit kepala dan sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk memberinya satu tamparan lagi. Terlepas dari kebenaran, semua orang sekarang percaya bahwa itu adalah token yang menyebabkan ledakan ruang kabut hitam, dan bahkan dirinya sendiri, samar-samar merasa bahwa saudara bodoh yang dia katakan memang sangat memusingkan.
Melemparkan nafas api suci pada beberapa pola formasi bisa menyebabkan kekacauan. Situasi ini menyebabkan Tetua Su hampir disalahkan, dan menamparnya sudah dianggap tindakan yang ringan. Aku bisa mengambil kompensasi yang sesuai. Yulianto Su menggertakkan giginya saat mengatakan itu. Yulianto Su, karena kamu mengerti akan kebenarannya dengan jelas, maka aku tidak akan banyak omong lagi. Ekspresi Tetua Su terlihat sedikit canggung saat ini. Hasil penilaian ini, dan hasil penilaian yang ada, aku tidak menerimanya. Tetua Su, meskipun adikku bersalah, tapi mereka, adik seperguruan juga tidak bersalah, kata Yulianto Su dengan cemas. Sekarang dia tidak ingin memikirkan masalah menang lagi, tetapi jika Ryu Zeng dan yang lainnya tidak dapat mengikuti ujian lagi, maka taruhannya hilang dan dia akan menderita kerugian yang tidak bisa dibayangkan. Mereka memiliki akhir seperti ini karena tindakan adikmu, dan siapa yang kamu bilang tidak bersalah itu. Dan juga, keuntungan dari token ini, apa kamu berani mengatakan jika mereka tidak menggunakannya? Tetua Su tersenyum sinis. Token ini, dia juga tahu dengan jelas, jika itu tidak hanya bisa menyebabkan api suci meledak, tetapi juga bisa menimbulkan tekanan yang tidak bisa ditolak. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Sugianto Su, tidak mungkin jika token ini tidak pernah digunakan sebelumnya. Ketika dia sudah memanfaatkan keuntungan dari token ini, dan ketika kalah, dia meminta dilakukan penilaian ulang, tidak ada hal yang sebagus ini di dunia ini. Yulianto Su tampak pucat dan terdiam sesaat saat mendengar perkataan ini. Desmond Huo, kamu juga orang yang pintar. Kamu tahu dari mana token ini berasal? Aku tidak menginginkannya, kamu juga tidak bisa menggunakannya. Tetua Su mengalihkan pandangannya lagi dan berkata dengan penuh arti, tetapi jika masalah ini menyebar, kamu seharusnya sudah tahu dengan jelas apa akibat yang bisa terjadi. Hati Desmond Huo bergetar. Dia sudah mengamati sejak tadi dalam diam, dan masalahnya juga sudah cukup memuncak. Misteri dalam token ini tidak rumit, dan jika bisa merasakannya lebih peka lagi, mungkin akan bisa memahami peran dari benda ini. Memikirkan penilaian sebelumnya, mungkin pihak lain sudah melakukan kecurangan dengan memanfaatkannya. Hal itu membuat Desmond Huo sedikit marah, dan bahkan dia ingin maju dan mengumumkan kejadian itu. Bersambung. Bab 2027. Aturan Sekte. Namun kata-kata Tetua Su mengingatkan Desmond Huo. Token ini, yang mampu memanipulasi aturan formasi penilaian ini, jelas bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh orang biasa. Tidak peduli dari mana seseorang berasal, itu bukan sesuatu yang bisa disinggung, dan jika keadaan menjadi lebih buruk, garis Huo Zong akan lebih kuat di sekte, dan mungkin bisa mengalahkan mereka kembali. Saat itu, pertarungan pribadi antara kedua belah pihak benar-benar menghancurkan harga diri mereka. Bagaimana cara memilihnya, itu adalah hal yang harus diperhatikan baik-baik. Baiklah, penilaian murid partai bagian dalam berakhir seperti ini saja, kalian tidak memiliki pendapat lainnya kan? Yulianto Su masih dengan wajah memerah dan tetap diam, sementara Desmond Huo mengangguk setuju. Tetua Su mengangguk puas setelah itu. Untuk dua orang yang bertaruh pada penunjukan, dia sama sekali tidak tertarik akan hal itu, dan dia tidak peduli akan pihak mana yang mencapai kemenangannya. Sekarang setelah penilaian selesai, tugasnya pun dianggap selesai. Tapi Homarhu, dia lumayan juga. Dia memiliki karakter dan bakat yang hebat. Dia juga menemukan token-token lama. Jika tidak, orang tua itu tidak akan bisa menyelesaikan ini dengan mudah. Memikirkan Erikin, Tetua Su sedikit mengagumi akan sikap dan saran yang dia tunjukkan. Namun, sangat disayangkan jika Erikin adalah murid Chen, jika tidak, dia akan sangat tertarik untuk menerimanya sebagai murid.
Tentu saja, jika Tetua Su tahu bahwa Erik Kin cukup kuat untuk menjadi gurunya, entah perasaan apa yang akan dirasakan hati kebajikannya. Ketika masalah selesai, Tetua Su membubarkan formasi, dan semua orang melangkahkan kakinya berjalan keluar. Kak, apa kamu benar-benar akan tunduk kepada Desmond Huo, dan juga keluar dari partai bagian dalam? Jika begitu, kamu akan menjadi bahan tertawaan sekte. Ketika saudara-saudara keluarga Zhu keluar dari formasi, Sugianto Zhu mencengkeram pipinya dan berkata dengan sangat enggan. Tanpa status murid dari partai bagian dalam, akan memungkinkan untuk bisa berpartisipasi lagi dalam penilaian dalam 30 tahun ke depan. Juga mudah untuk mengatakan sumber daya itu. Meskipun sekte telah memberi banyak sumber daya, tetapi mereka juga dapat memperoleh sumber daya dengan metode lain. Tetapi yang utama adalah kehilangan kontrak perjanjian dapat menyebabkan hasil seperti itu menjadi terlalu memalukan untuk dihadapi. Yulianto Zhu adalah seorang kultivator dengan kekuatan pengurus, dan akhirnya menjadi murid partai bagian luar. Khawatirnya dalam beberapa ratus tahun, banyak kultivator di sekte akan menjadikannya sebagai pelajaran yang negatif. Yulianto Zhu juga memiliki ekspresi yang tenang di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu akan apa yang dikatakan oleh adiknya? Apalagi dia adalah pihak yang terlibat, dan dia akan keluar dari formasi dalam waktu dekat, dan secara terbuka mengakui bahwa dia telah kehilangan kontrak perjanjian. Dia ingin memalingkan wajahnya dan memberikan penolakan, tetapi dia khawatir Desmond Huo akan mengabaikannya begitu saja. Dia bahkan menyiapkan kertas embos untuk Jiwa Dewa, dan sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak mengakuinya. Jika tidak, Desmond Huo akan membawa hasil dan bukti yang ada, untuk memberikannya kepada perkumpulan para tetua, dan jika itu sampai terjadi, maka yang akan dipermalukan adalah dirinya sendiri. Yulianto Zhu berjalan perlahan, kedua matanya berkedip, dan dia terus memikirkan solusi dalam benaknya. Bagaimanapun juga, meskipun harus membayar dengan beberapa harga, dia juga tidak boleh sampai kalah, dan terlebih lagi tidak boleh kalah oleh seorang murid dalam sekte. Yulianto Zhu, jika kamu tidak ingin kalah, ada cara yang bisa kamu pertimbangkan. Saat Yulianto Zhu sedang berpikir keras, seorang tetua yang tidak jauh dari tempatnya berada tiba-tiba melakukan transmisi suara ke arahnya. "Tetua Ni, aku ingin mendengar detailnya," Yulianto Zhu berkata dengan cepat tanpa berpikir panjang. Kali ini, penilaian murid partai bagian dalam diselenggarakan dengan Tetua Su sebagai kepala penilaian, tetapi ada juga penatua lain yang bertugas membantu. Tetua Ni ini adalah salah satunya, dan dia berada di garis yang sama dengan dirinya, dan mereka semua berada di bawah Huo Zong. Partai Jihuo kami diwarisi dari zaman kuno untuk mendirikan sekte. Ini memiliki sejarah panjang. Beberapa aturan ditetapkan sudah sejak sangat awal. Bahkan sekarang banyak murid tidak mengetahuinya. Untuk penilaian dari murid bagian dalam, itu harus menjadi murid dari partai bagian dalam. Hati Yulianto Zhu tergerak, dan Tetua Nia terus menjelaskan. Aku ingat dengan sangat jelas jika ada ujian tambahan bagi murid partai bagian luar untuk menjadi murid dalam partai bagian dalam. Taruhan ini tidak hanya akan memenangkanmu, dan orang ini tidak akan menjadi murid partai bagian dalam 30 tahun mendatang. Tetua Ni ini memiliki sosok yang tinggi dan ramping, dan pipinya juga tajam, seperti ular berbisa, dan kata-katanya juga mengungkapkan makna yang suram. Aku mengerti, terima kasih Tetua. Mendengarkan pernyataan Tetua Ni selanjutnya, mata Yulianto Zhu tiba-tiba menjadi seperti tercerahkan. Di luar formasi, Tetua Su mengumumkan hasil penilaian di depan umum. Menurut analisis, Ryu Zeng dan yang lainnya tidak terluka akibat ledakan api suci, sehingga tidak ada masalah dengan hasil penilaian. Ryu Zeng dan yang lainnya langsung merasa kecewa,
Tetapi ketika mereka melihat Yulianto Su yang menggelengkan kepalanya perlahan pada mereka, dan tidak berani bersikap angkuh lagi. Hanya menyaksikan tetua Su mengeluarkan slip giok, yang langsung dibungkus dengan reiki, berubah menjadi burung roh dan terbang ke puncak pertama, memproklamirkan perkumpulan para tetua. Semua orang juga tahu bahwa hasilnya sepenuhnya ditentukan saat ini, dan tidak ada ruang untuk melakukan perubahan. Dengan cara ini, mata semua orang tertuju pada Yulianto Su dan Desmond Huo. Adegan di mana keduanya membuat perjanjian sebelumnya, tetapi semua orang masih mengingat itu dengan jelas. Hanya saja banyak yang tidak menyangka akan hasil akhir yang seperti ini. Mereka mengira Desmond Huo akan kalah, namun keadaan ternyata malah membalikkan prediksi mereka. 2 syarat untuk 2 taruhan. Eric Kin menjadi murid dari partai bagian dalam. Tak perlu dikatakan lagi, Desmond Huo lah yang telah menang. Di sisi lain, dalam kompetisi murid, ke-9 orang termasuk Leona Zhang berhasil lulus, sedangkan Yulianto Su dan kelompoknya hanya memiliki 6 atau 7 muridnya yang lulus. Banyak mata tertuju pada Yulianto Su, dengan tatapan sedikit mencibir dan menertawakan. Bersambung.